Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Amelia Jayanti. Saya dari kelas TI 20A dengan NPM 20301013. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi mata kuliah yang saya ampu, yaitu jaringan sensor nirkabel. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan jaringan sensor nirkabel itu sendiri. Secara garis besarnya, jaringan sensor nirkabel itu adalah suatu jaringan nirkabel yang terdiri dari kumpulan node sensor yang tersebar di suatu daerah atau area tertentu, atau bisa disebut dengan sensor field. Dan tiap sensor itu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan berkomunikasi dengan node sensor satu dan node sensor yang lainnya. Nah, di dalam GSN itu ada physical layer dan data link. Physical layer itu bentuk fisik pembentuk jaringan atau hardware-nya. Contohnya yaitu NIC dan sensor itu sendiri, sensor node-nya. Kalau data link adalah penghubung data dari physical layer ke jaringan. Terus juga ada network dan transport layer. Kalau network layer itu dia tugasnya routing ke transport layer. Kalau transport itu dia mengurutkan paket agar tersusun dan memastikan paket data dari network layer sampai pada aplikasi. Contohnya yaitu TCP dan UDP. Sedangkan application layer itu adalah sebuah bagian yang menerima data untuk diolah supaya menyediakan data tampilan untuk user. Protokol OSI layer itu ada 11 itu ya. Ada application layer yang merupakan lapisan paling atas dari protokol model Open System Interconnection atau OSI, yang mana tugasnya adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi antar pemakai software aplikasi maupun antar peralatan yang ada di dalam sebuah sistem. Yang kedua ada transport layer, adalah lapisan keempat dari model jaringan OSI. Lapisan transport layer itu bertanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan yang dapat diandalkan kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Yang ketiga itu ada network layer. Network layer itu adalah lapisan ketiga dari model jaringan OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan beberapa fungsi, yaitu untuk pengalamatan logis dan melakukan pemetaan terhadap paket-paket melalui jejaring atau jaringannya. Ada data link layer. Data link layer adalah lapisan kedua dari sebuah jaringan OSI dari bawah. Tugas utama data link layer itu ada sebagai fasilitas transmisi raw data dan mentransformasikan data tersebut ke saluran yang bebas dan yang bebas dari kesalahan transmisi. Kelima itu ada physical layer, yaitu adalah lapisan pertama dalam model jaringan OSI yang berfungsi menentukan layanan, tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan bit antar device. Terus yang keenam itu ada task management plan, yaitu adalah perencanaan detail yang dibuat sebelum proyek dimulai, atau kayak ditulis dulu proyeknya, rencananya, perancangannya gitu. Terus selanjutnya ada yang ketujuh ada mobility management plan, adalah salah satu aspek dari sistem manajemen jaringan yang bertanggung jawab untuk mengelola mobilitas perangkat dalam jaringan nirkabel. Dan yang ke-8 ada power management plan, adalah aspek dari manajemen jaringan yang berkaitan dengan pengelolaan
pengelolaan konsumsi daya perangkat dalam jaringan. Fokusnya adalah mengoptimalkan penggunaan daya untuk perangkat jaringan seperti router, switch, atau perangkat IoT lainnya. Terus yang ke-9 ada topologi manajemen plan, yaitu adalah komponen dari manajemen jaringan yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola topologi jaringan. Yang ke-10 ada synchronization plan, yaitu adalah konsep dalam jaringan yang berkaitan dengan pengelolaan dan mensinkronisasi waktu di seluruh perangkat dalam jaringan agar semua waktu sama si synchronization plan ini terjamin dan tersetting semua. Terus yang terakhir ada localization plan, adalah konsep dalam jaringan yang berkaitan dengan pengalokasian perangkat dalam jaringan.